Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Tribuners semuanya. Jumpa lagi dengan saya kembali dalam acara Bincang Tribun Bali. Kali ini kita akan mengangkat topik yang cukup menarik, yaitu nasib pekerja pariwisata di masa pandemi. Kita akan mengupas secara tuntas PHK dan UMK Kabupaten Badung. Bersama saya narasumber yang cukup kompeten di bidangnya tentunya, yaitu Bapak Ida Bagus Okedirge. Beliau adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung. Dan Tribuners semuanya nanti bisa gabung, caranya bisa langsung bertanya atau komentar di kolom Facebook dan YouTube Tribun Bali, karena acara ini adalah live streaming di Facebook dan YouTube Tribun Bali. Kita mulai bincang Tribun Bali kali ini dengan topik nasib pekerja pariwisata di masa pandemi. Tribuners semuanya, seperti kita tahu bahwa pandemi COVID-19 itu berdampak sekali bagi pariwisata di Bali, dan itu menyebabkan pekerja pariwisata khususnya itu mengalami PHK dan banyak yang dirumahkan. Bahkan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pernah mengatakan bahwa dampak terdalam bagi Bali itu adalah pekerja pariwisata, ada 100.000 bahkan itu yang kena PHK. Tapi dalam data Dinas Tenaga Kerja dan ISDM Provinsi Bali, di dalam semester 1 2020 itu ada sekitar 397 orang itu yang sudah di PHK. Dan khususnya di Badung itu di kuartal kedua atau di Mei 2020 itu jumlah pekerja yang di PHK mencapai 998 orang yang dan dirumahkan itu sebanyak 36.775 orang dari 464 perusahaan. Nanti mungkin bisa dikoreksi sama Pak Kadis. Dan bagaimana update sekarang ini tentang ketenagakerjaan yang ada di Badung, kita akan mengulasnya dalam Bincang Tribun Bali kali ini. Dan Tribuners semuanya nanti bisa gabung di acara ini dengan cukup bertanya dan komentar di kolom Facebook dan YouTube Tribun Bali. Pak Kadis, dari prolog tadi ada perkembangan nggak soal PHK yang ada di Kabupaten Badung? Tapi sebelum itu kita flashback sebelumnya. Jadi di tahun-tahun sebelumnya itu jumlah ketenagakerjaan yang ada di Badung sampai berapa? Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Andos Ida Bagus Okedirge MSI, di Kepala Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Kabupaten Badung. Baik, terima kasih. Jadi sesungguhnya apa yang disampaikan tadi, jumlah yang di PHK di triwulan semester pertama itu memang benar. Itu kan sekitar bulan Mei. Nah, kemudian tetap masih berlanjut dengan akibat daripada pandemik ini. Jadi laporan terakhir yang kami terima dari seluruh perusahaan yang ada di Badung sampai terakhir di bulan Juli, jadi jumlahnya yang di PHK itu 1.551 yang di PHK nih, Mas. Artinya dia sudah keluar dari perusahaan kan, karena sudah mungkin hak-hak pekerjaan sudah selesai. Sedangkan yang dirumahkan ini di bulan Juli, memang laporan terakhir di bulan Juli, Mas, jumlahnya 42.409 orang. Ini cukup luar biasa bagi kita di Badung. Kemudian dari 42.409 orang ini dari jumlah perusahaan yang 532 perusahaan. Ini
Artinya sebenarnya setiap bulannya itu bertambah ya jumlah PHK yang ada di Badung. Betul, ya. Tapi sebelum itu bagaimana sih kondisi ketenaga kerjaan di Badung itu sebelum pandemi lah katakanlah di tahun 2019 itu ya? Baik, terima kasih. Jadi sesungguhnya sebelum pandemik, jadi mungkin orang semua pada tahu Badung kan bagaikan gula kan, sumber pendapatan, sumber pencari pekerjaan. Yang memang dari data yang kita punya sesungguhnya jumlah pengangguran di Badung itu hanya 0,32 di tahun 2017. Nah kemudian terdapat pula gangguan Gunung Agung meletus tahun 2018, itu naik sedikit menjadi 0,38. Kalau kita asumsikan angka itu tidak lebih dari 1.500 orang itu sebelumnya. Jadi makanya dalam itu banyak yang di sektor pariwisata atau sebenarnya di Badung itu ada variasi di pekerjaan. Jadi sesungguhnya kan saya sampaikan tadi Badung itu bagaikan gula kan, yang memang dominannya ada di sektor pariwisata. Dominannya ada di sektor pariwisata, walaupun ada sektor-sektor lainnya, tetapi dari persentase memang tertinggi ada di sektor pariwisata. Sebenarnya selain sektor pariwisata itu di Badung itu ada sektor apa lagi yang mungkin bisa kalau diposisikan itu di urutan kedua mungkin yang. Jadi dapat saya sampaikan. Jadi sektor-sektor yang barangkali dalam menyerap tenaga kerja di Badung itu ada di sektor perdagangan, kemudian rumah makan, kemudian jasa akomodasi, termasuk pariwisata lah di sana. Jadi jumlahnya hampir menyerap tenaga kerja 141 orang. Sedangkan di sektor jasa kemasyarakatan sosial dan perorang itu sekitar 55.000 pekerja. Selanjutnya di sektor industri hanya 34.660 pekerja. Makanya tadi saya sampaikan di sektor pariwisata dan jasa lainnya itu menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi sampai 141 orang lebih. Situ. Itu sesungguhnya. Artinya sebenarnya di Badung ini ada variasi-variasi yang bisa dikategorikan itu menjadi sektor yang tanda kutip bisa menjadikan solusi di masa pandemi ini. Sebetulnya bisa solusi selain di sektor pariwisata. Seperti saya sampaikan tadi, ada di sektor jasa kemasyarakatan, sektor perorangan, dan sektor industri. Ini kan mestinya bisa bergerak ke sektor-sektor industri lainnya selain di sektor pariwisata. Itu sejujurnya. Kemudian kan di 2020 mulai Januari itu, mulai puncaknya di PHK itu di bulan apa aja? Ini kan pandemik ini yang langsung ada di Indonesia dan khusus lagi di Bali itu sekitar bulan Maret. Sekitar bulan Maret, kemudian Maret, April, Mei, Juni, Juli itu terjadi rumah karyawan yang sangat-sangat cepat sekali. Sehingga Bapak Bupati saat itu mengambil kebijakan. Dari 5 kebijakan, salah satunya adalah memberikan bantuan insentif kepada tenaga kerja sektor pariwisata dan sektor lainnya itu. Pak Adi bisa diceritakan waktu awal-awal mungkin ya, karena kan kalau PHK dan dirumahkan itu kan tanda kutip ada kayak semacam aturannya gitu. Kalau di Badung sendiri seperti apa? Jadi begini, kalau yang di PHK umumnya perusahaan itu kan dia sudah taat kepada aturan. Sedangkan yang dirumahkan ini tentu ada kesepakatan dari belah pihak antara pekerja dengan pengusaha ini. Apakah dirumahkan ini dia digaji 50%, itu kesepakatan mereka bipartitnya ini, apakah diberi 75%, ataukah dirumahkan sama sekali tidak diberikan. Ini mereka yang punya kesepakatan beberapa pihak. Tapi saya selaku pemerintah tentu berharap untuk tidak mem-PHK-kan gitu. Untuk tidak mem-PHK-kan. Kenapa seperti itu? Kalau di PHK-kan itu kan secara otomatis
lapangan pekerjaan mereka atau pekerjaan mereka sudah tidak ada lagi gitu. Kalau memang dirumahkan, tentu nanti atas perkembangan pandemik ini, kemudian sejalan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemungkinan bisa ditarik kembali untuk dipekerjakan itu. Makanya saya berharap sesuai pula dengan surat dari Menaker, menginstruksikan seluruh perusahaan atau menghimbau untuk tidak mem-PHK-kan. Nah, sampai sekarang tadi bisa diulang Pak Kadis, jumlahnya yang di PHK dan dirumahkan di Badung itu berapa? Jadi yang dirumahkan itu 42.000 ya, 42.000 sekian gitu, 42.409. Ya. Ini yang dirumahkan. Yang dirumah. Data kami terakhir per bulan Juli, setelah itu tidak ada yang lapor lagi. Okay. Sedangkan yang di PHK ini kan 1.501. Ini yang sudah di PHK, artinya kan sudah kehilangan pekerjaan dia. Mudah-mudahan yang di PHK ini bisa dia mencari pekerjaan lain atau usaha lain sehingga mereka tidak putus kerjanya gitu. Itu dari berapa perusahaan? Dari perusahaan yang 500. melapor 532 perusahaan. Gitu. Ini. Artinya itu di bulan Juli kemarin. Di bulan Juli kemarin, atau saya sampaikan dari bulan Maret sampai bulan Juli terakhir. Itu laporan yang terakhir. Setelah itu saya sampaikan tidak ada yang lapor. Tidak ada yang lapor. Mudah-mudahan tidak ada lah. Mudah-mudahan tidak ada. Stop lah. Stop lah sampai di sana gitu. Tapi dari artinya data itu kan sudah ada sih ya. Ada. Berarti ada yang di PHK, kemudian ada yang dirumahkan. Dan perusahaan-perusahaan banyak yang tutup. Nah, kemudian program apa yang dibuat dari dinas ini untuk bagaimana supaya masyarakat atau mungkin dari korban tanda kutip PHK ini bisa menjalani kehidupan sehari-hari gitu. Ya mungkin kalau saya sampaikan program, tentu programnya ini kan ada program dari pemerintah pusat yang meluncurkan padat karya ini kan, yang artinya padat karya diberikan kepada seluruh sektor, seluruh sektor. Artinya diupayakan untuk yang di PHK atau yang kehilangan pekerjaan kemarin atau yang dirumahkan bisa mencari pekerjaan lain gitu. Itu. Nah, sedangkan dari kami dari Dinas Tenaga Kerja Badung tentu apa yang sampaikan tadi, kebijakan Pak Bupati ini memberikan insentif kepada pekerja kita. Kalau tidak salah itu jumlahnya 600.000. Ya, itu diberikan 3 bulan, kemudian 3 bulan dengan angka 600.000 kali 3 bulan. Itu sudah terrealisasi atau? Itu sudah terrealisasi. Di bulan apa aja? Itu terrealisasi kalau tidak salah dari bulan Mei, Mas. Karena kebijakan Bapak kalau tidak salah bulan April, karena itu kan perlu kita buat aturan regulasi dan sebagainya, terrealisasi di bulan Mei, karena kita tetap berproses gitu. Berproses seberapa yang lolos, kemudian kita proses, kita amprah keluar gitu. Artinya sebenarnya itu kan juga ada verifikasi juga. Iya, verifikasi jelas. Karena pemerintah pusat menyampaikan atau menginstruksikan tidak ada double bantuan. Itu jumlahnya sampai berapa? Jadi pada akhirnya itu? Pada akhirnya jumlahnya yang diberikan itu sekitar 2.000-an. 2.000. Bentar dulu ya. Saya punya catatan. Supaya tidak salah karena data-data ini. Jadi penerima yang diberikan melalui insentif kebijakan Pak Bupati 2.983 orang. Ini. Jadi kenapa jumlahnya seperti itu walaupun dari awal pendaftaran sampai 12.000 itu kan ada kriteria, kemudian ada cleansing pula dari Kominfo, ada verifikasi. Sehingga siapa yang memenuhi syarat sesuai dengan juknis yang kita buat, itulah yang diterima untuk diloloskan untuk keputusan Salah Bupati satunya itu. KTP Badung ya?
syarat utama. Syarat utama itu adalah yang KTP ber-KTP Badung. Badung. Oke. Oke. Nah, selain itu mungkin bisa dijelaskan ternyata dari dinas itu sudah memberikan tanda kutip ya bantuan-bantuan di masa pandemi ini kepada tenaga kerja pariwisata terutama ya. Ya. Nah, selain itu mungkin Jadi begini. Jadi salah satunya mungkin saya sampaikan tadi bahwa atas dana stimulus yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata, kami akan melakukan beberapa kegiatan. Ya, salah satunya mungkin memberikan pelatihan kepada pekerja sektor wisata ini. Karena memang Juknisnya ada memberikan pelatihan atau bintek tentang tenaga kerja yang berkaitan dengan kepariwisataan. Itu kita melakukan. Iya. Terus katakanlah ini kan sudah ada dari pemerintah pusat ada stimulus juga, terus kemudian mungkin dari Kementerian Ketenagakerjaan juga ada kegiatan-kegiatan yang kemudian prakerja ada kan dan lain dari pemerintah pusat, kemudian ada pula bantuan subsidi gaji kan dari pemerintah pusat. Itu semua dilakukan oleh pemerintah pusat untuk subsidi gaji ini atau upah ini yang datanya ambil dari BPJS Ketenagakerjaan itu. Kemudian termasuk juga kartu prakerja pemerintah kabupaten atau provinsi sebagai fasilitator. Jadi ada barangkali pekerja yang tidak paham IT, cara mengupdate, cara memasukkan itu, sehingga kita di dinas kabupaten membuat posko tentang pelayanan terhadap cara-cara untuk memasukkan kartu prakerja ini. Berarti di dinas ya poskonya itu ya? Poskonya di dinas kita. Dinas artinya juga sebenarnya dari dinas itu juga jemput bola juga ya? Jemput bola ya. Kita menghimbau seluruh pekerja yang di PHK maupun dirumahkan atau yang tidak punya pekerjaan minimal yang tamatan SMA atau sederajat bisa mengikuti kartu prakerja ini. Jadi teman-teman atau rekan-rekan yang tidak paham kemarin banyak yang kita bantu untuk menginput supaya masuk di, karena ini semua pusat yang punya kewenangan. Gitu. Kalau di daerah sendiri Pak Kadis, apakah punya solusi mungkin ya kayak semacam membuka lapangan kerja yang tanda kutip itu sementara gitu? Apakah sudah ada seperti itu atau bagaimana? Karena dari data itu kan ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, kan otomatis nggak ada income yang masuk juga. Gitu. Betul. Jadi sesungguhnya kami kan tetap mengajukan program-program kegiatan dalam rangka penciptaan lapangan kerja. Jadi contohnya seperti pelatihan hairstyle, kemudian mengirim tenaga kerja ke Balai Besar Latihan Bandung, kemudian mengirim tenaga kerja kita kerjasama dengan pemerintah Jepang, itu masih tetap kita lakukan itu. Sehingga bagi rekan-rekan yang mungkin belum memiliki pekerjaan, kita berupaya, karena ini kan bukan di Dinas Tenaga Kerja saja Mas, ada pula dari beberapa instansi yang ada melalui pekerjaan mungkin padat karya dan sebagainya, itu kan tujuannya untuk artinya sebenarnya bukan dari OPD ketenaga kerjaan saja, tapi bisa di sektor lain seperti mungkin di PUPR, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan operasi dan sebagainya, diupayakanlah untuk memanfaatkan tenaga kerja yang memang tenaga kerja lokal kita gitu. Oke. Nah, sebenarnya ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang dari Tribuner langsung bertanya, mungkin di komentar di kolom Facebook dan Tribun Bali, tapi nanti kita akan tanggapi di sesi terakhir. Silahkan dari Tribuner semuanya bisa bertanya dan bisa komentar di kolom Facebook Tribun Bali. Nah, kita akan membahas soal UMP Kabupaten Badung, karena sekarang ini kan sudah di akhir tahun biasanya ini kan ada pembahasan soal UMK atau UMP lah kalau di Balinya. Kalau di kabupaten di UMK ya. Nah, kira-kira di Badung kalau tahun lalu itu kan naik gitu dan jumlahnya cukup tinggi sekali dibandingin dari 8 kabupaten kota yang lainnya.
Nah, kalau sekarang ini seperti apa? Tapi sebelum dijawab, kita jeda dulu, Pak Kadis. Oke, Tribuners semuanya, masih dalam acara Bincang Tribun Bali dengan topik nasib pekerja pariwisata di masa pandemi. Nah, kita tadi sudah membahas soal PHK yang ada di Kabupaten Badung. Nah, sekarang ini di upah minimum Kabupaten Badung. Kalau kita flashback di tahun 2020 kemarin, artinya ada keputusan bahwa kalau di Bali itu kan UMP-nya itu 2.494.000. Nah, kemudian di Badung yang paling tertinggi yaitu 2.930.092,64 rupiah. Itu di tahun 2020 kan? Ya. Dan di situ ada kenaikan 200.029,795 rupiah. Nah, bagaimana sekarang ini gitu? Apakah sudah dibahas, Pak Kadis? Mumpung bicarakan kenaikan UMK, kebetulan Kemenaker kita mengeluarkan surat edaran kepada gubernur untuk menyampaikan kepada seluruh bupati, wali kota se-Indonesia. Jadi di tahun 2020 itu, jadi surat edar Kemenaker nomor 11 garing HK garing 04 garing 10 rum tahun 2020. Jadi upah tetap seperti tahun yang sekarang, tahun 2020. Jadi tahun 2021 tidak ada kenaikan upah. Kami sudah bahas kemarin bersama Dewan Pengupahan Badung. Sehingga upah di Badung tetap angkanya 2.930.092 rupiah 64 sen. Ini yang di
tahun 2020 maupun tahun 2021. 21. Jadi tidak ada kenaikan. Artinya sudah menjadi ketetapan bersama Sudah Dewan menjadi Pengupahan. ketetapan bersama. Selanjutnya kita tinggal mohon rekomendasi kepada Bapak Bupati untuk dilanjutkan ke Gubernur untuk ditetapkan menjadi upah kabupaten. Gitu. Jadi penetapan UMK-nya Kabupaten Badung ini dimulai bulan apa itu? Sesuai dengan ketentuan, paling telat tanggal 21 November kita sudah ada keputusan sudah ada sidang tentang penetapan upah minimum kabupaten. Jadi kita sudah mendahului. Kemarin kita sudah rapat, sudah selesai, tinggal kita melanjutkan. Mohon kepada Pak Bupati untuk beliau menandatangani rekomendasi ini, kita lanjutkan ke Gubernur untuk ditetapkan. Tetapi batas tanggal 21 kita sudah mendahului. Gitu. Artinya sebenarnya ketetapannya sudah ada gitu. Sudah ada. Tapi kita tidak menunggu tanggal 21. Memang provinsi menyebutkan paling telat kenaturan tanggal 21 November. Keputusan di masing-masing kabupaten sudah ada kesepakatan masing-masing kabupaten antara tripartit dengan anggota Apindo kita Dewan Pengupahan Badung. Oke, berarti bisa diulangi, berarti UMK Kabupaten Badung di tahun 2021 itu sama dengan tahun 2020 dan itu sudah ketetapan. Dan ini surat edaran dari Kemenaker. Iya. Gitu. Oke. Nah, tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Tribuners semuanya, Pak Kadis. Jadi kita biasanya di sesi ini ada interaktif dengan Tribuners semuanya. Nanti akan kita bacakan beberapa, mungkin karena waktunya kita juga sangat terbatas, Pak Kadis. Jadi kita bacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar Tribun Bali. Salah satunya dari Kadek Angga, tiang ngadep taluh mangkin di pinggir jalane, 1 hari belum tentu laku, sedangkan perut butuh anang ngidang terus kok ngejar terus. Sedih pariwisata, tidak ada kepastian kapan dibuka, seperti tidak ada perjuangan apapun dari pemerintah daerah Bali kepada pemerintah pusat, mungkin itu. Nah, tadi Pak Kadis sudah memberikan penjelasan bahwa sebenarnya di dinas sendiri sudah ada kayak semacam kebijakan-kebijakan. Iya, tadi kan sudah saya sampaikan. Jadi kalau umpamanya saya sampaikan tadi tidak ada action dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten, itu contohnya sekarang pemerintah pusat memberikan stimulus pariwisata. Ini salah satu contoh dalam rangka kelanjutan pariwisata. Ini kenapa? Artinya begitu diberikan stimulus untuk operasional pariwisata maupun kegiatan lainnya, artinya apa? Dengan seperti ini mudah-mudahan pariwisata itu bangkit lagi. Gitu. Artinya dengan stimulus itu juga hotel beroperasi, kemudian karyawan balik ditarik lagi. Harapan saya seperti itu. Artinya sebenarnya sudah ada. Sudah ada kebijakan pusat. Termasuk perjuangan dari beberapa stakeholder, terutama tadi kan ada beberapa pariwisata yang mungkin sudah buka, tetapi taat protokol kan sudah diverifikasi yang sudah dilakukan oleh dinas pariwisata. Itu jadi intinya pemerintah tidak diam. Pemerintah tidak diam. Bagaimana apalagi kita Bali, Badung khususnya, semua artinya lebih banyak kita bertumpu pada pariwisata PAD kita gitu. Jadi sudah banyak berbuat pemerintah, mudah-mudahan cepat berakhir. Ini kan kita tidak nyangka semua, Pak. Semua merasa kaget, semua merasa terkejut dengan kondisi seperti ini, tidak nyangka sebelumnya. Artinya shock semua gitu. Termasuk masyarakat kita juga, pemerintah kelabakan juga dengan kondisi seperti ini. Ada juga dari Putu, pasti ada PHK, cuman masyarakat tidak melapor dan perusahaan tidak melaporkan, dan kadang-kadang pemerintah tidak tahu
serta tidak mau tahu. Nah, ini kan mungkin ada beberapa dari masyarakat yang kena PHK atau mungkin perusahaan yang mem-PHK kemudian tidak melaporkan ke dinas, atau seperti apa sebenarnya pelaporan itu? Begini mekanisme, saya himbau kepada seluruh pekerja pariwisata lebih khusus lagi. Jadi kalau ada yang di PHK tanpa kesepakatan atau sepihak, nanti saya himbau untuk segera melapor kepada kami Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung. Karena PHK itu memang tidak boleh sepihak, Pak. Harus ada keputusan kedua belah pihak, kesepakatan dua pihak. Nah, ketika nanti setelah PHK hak-haknya ini tidak diberikan, inilah perlu melapor kepada kami sehingga kami lakukan mediasi melalui mediator kami gitu. Jadi kalau umpamanya tidak tahu, mungkin Pak bisa tidak tahu karena saking banyaknya pekerja kita, saking banyaknya perusahaan. Gitu. Artinya sebenarnya di dinas itu sudah membuka kayak semacam posko ya, posko pengaduan untuk tenaga kerjaan. Jadi kami tetap buka ketika Bapak Ibu pekerja yang di PHK sepihak, itu artinya tidak diberikan hak, cepat melapor kepada kami. Jadi kami tetap lakukan mediasi melalui mediator kami. Kami undang kedua belah pihak karena aturan pekerja yang di PHK harus punya aturan yang ada, mengikuti aturan yang ada. Bisa diberikan contoh, apakah sudah ada yang begitu? Apakah yang sudah melapor ke dinas sebelumnya? Jadi secara selama ini banyak yang sudah melapor, Mas. Banyak yang melapor, ada yang melapor hak-hak ya dia sudah di PHK tetapi hak-haknya tidak diberikan. Ada yang sudah diberikan tetapi tidak sepenuhnya mentaati aturan. Ada yang seperti itu. Inilah tujuan kita Dinas Tenaga Kerja dalam kesempatan ini menghimbau kepada seluruh pekerja, terutama yang di PHK yang tidak diberikan haknya untuk segera melapor kepada kami. Sehingga kami undang, kami lakukan mediasi, harus bayar. Nah, makanya saya tadi himbau. Jadi kalau ada perusahaan masih dalam kondisi seperti sekarang, saya himbau sementara jangan mem-PHK dulu lah. Jadi kalau PHK kasihan, mungkin pariwisata baik, kembali kondisi normal, kalau setelah dirumahkan kembali ajak dia bekerja. Jadi sulit ketika nanti di PHK kemudian kondisi normal mencari karyawan baru, agak sulit. Artinya untuk komunikasi, koordinasi, cara balik ngajain ben ulang kan agak sulit ya. Mulai dari awal lagi. Mulai dari awal. Untuk itu kembalilah ajak mereka beliau itu kembali bekerja di mana mereka bekerja selama ini. Artinya sebenarnya dinas sendiri juga sudah pernah menyelesaikan perkara-perkara yang begitu, Pak Kadis? Banyak, Mas. Banyak. Jadi sekarang dengan kondisi seperti sekarang sudah mulai semakin banyak orang melapor, ya. Jadi kan perusahaan punya peraturan perusahaan. Jadi perusahaan itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak untuk diketahui secara bersama-sama gitu. Oleh karena itu tidak ada yang perlu ditutup-tutupi kepada seluruh pekerjanya ini. Jadi dalam kondisi yang normal butuh tenaga kerja kan, tapi dalam kondisi yang sekarang semua harus kita pahami bersama gitu. Artinya kayak ada semacam gerakan bersama lah. Bersama gitu. Jadi bisa diulangi Pak Kadis, jadi di Dinas Tenaga Kerja itu sudah dibuka kayak semacam posko pengaduan untuk sudah saya buka, silahkan. Itu bukanya mulai setiap hari. Setiap hari. Kerja, ya. Jam kerja ya. Sehingga begitu dia melapor tentu harus melalui surat, ya, melalui surat ataupun melalui online kami ada juga di kantor. Mengadu pasti kami tindak lanjuti. Gitu. Jadi karena saking banyaknya sehingga perlu lakukan antrean. Itu. Oke. Jadi Tribuners semuanya bisa nanti misalkan ada
keluhan tentang PHK atau segala sesuatu tentang ketenagakerjaan yang terutama di Kabupaten Badung nanti bisa langsung di posko pengaduan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Badung. Nah, ini ada dari Budana Budi, tak ada yang memberi bantuan kepada tenaga kerja harian atau daily worker hotel. Nah, kalau di Badung sendiri seperti apa Pak Kadis bantuannya itu? Mungkin yang bisa dibilang insentif tadi itu. Begini, jadi kalau tidak ada memberi bantuan, tentu kebijakan Pak Bupati ini sudah jalan. Mungkin, ya, ini kan pendaftarannya melalui online, kemudian penyerahannya pun melalui online. Gitu. Mungkin saya sampaikan pada saat pengumuman mungkin tidak tahu, semua diumumkan lewat online, Mas. Gitu. Jadi semua yang di PHK maupun dirumahkan kita informasikan melalui CMDM-nya, melalui personilnya, melalui serikat pekerjanya, melalui camat, melalui perbekal. Jadi pekerja yang di PHK kan khusus pekerja Badung untuk bisa daftar melalui online yang kita sudah infokan lewat surat itu. Sehingga saya sampaikan tadi 12.000 pendaftar, Mas. Iya. Jadi mungkin ya tidak, mohon maaf, mungkin telat info dan sebagainya. Intinya sangat terbuka untuk umum pada saat itu untuk pekerja pariwisata dan sektor lain. Pokoknya pekerja yang ada di Badung, baik pekerja pariwisata maupun pekerja sektor lainnya, bukan untuk bekerja di Badung, bekerja di luar Badung. Yang penting saat itu memiliki KTP dan syarat lainnya ada. Ya. Ya, artinya datanya itu sebenarnya bisa diambil dari serikat pekerja, kemudian dari perusahaan, dari desa, bahkan sampai ke paling bawah ya. Kita infokan lewat online kita sampaikan gitu. Jadi semua kita informasikan, mudah-mudahan karena ini sudah pencairan di tahap terakhir di bulan November ini. Sisa-sisa yang belum cair gitu, Mas. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi, dari Komang Suparwa. Tolong solusi bagi yang kena PHK, Pak. Dulu Badung kan banyak Pak PAD dari pariwisata. Mohon bantuannya. Nah, ini kalau solusinya seperti apa? Kalau bantuan mungkin tadi sudah dijelaskan sama Pak Kadis. Mungkin ada solusi. Solusinya yang di PHK tolong melapor secepatnya. Jadi kita bisa mediasi ke pengusahanya. Gitu. Itu solusinya. Ya, jadi kalau PHK tidak melaporkan kami tidak tahu. Jadi kalau di PHK tidak berikan hak-haknya, itu kan sudah perusahaan sudah melanggar peraturan. Kita mediasi, kemudian selanjutnya kita juga pekerjanya kita undang, pengusahanya undang untuk taat kepada asas. Nah, ini ada menarik sekali Pak Kadis. Jadi dari Dewi Murni, pagi Pak Ida Bagus, mohon bantuan dapat kerja demi untuk mengatasi keuangan keluarga, tapi usia sudah pensiun padahal masih punya anak SD dan mahasiswa. Ada kayak semacam dari dinas itu untuk menciptakan lapangan kerja di masa pandemi ini? Saya sampaikan kalau sekarang, mohon maaf, masih belum karena kondisi keuangan Badung. Mudah-mudahan normal lagi, kita akan buka seperti kemarin bengkel kita buka, kemudian pelatihan las kita buka, kemudian tukang cukur, tukang jarit kita buka pelatihan-pelatihan. Termasuk UMKM juga. Termasuk UMKM juga. Ya. Kemudian beri pelatihan UMKM kita berikan pelatihan gitu. Termasuk pula saya sampaikan tadi, kalau kondisi normal keuangan Badung yang mencukupi, tetap program Budam ini kita akan laksanakan. Bahkan kami sampaikan tadi ngirim ke Bandung, ke Balai Besar, kemudian ke luar negeri untuk PMI program PMI. Betul. Itu kita lakukan. Oke Pak Kadis, sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan dari Tribuners semua yang ada di kolom Facebook Tribun Bali dan YouTube Tribun Bali. Tapi karena waktunya sangat terbatas sekali dan mungkin Pak Kadis nanti bisa nyambung karena sekarang juga agendanya cukup padat Pak Kadis. Terima kasih sudah datang di Tribun Bali. Tapi sebelum ditutup
tutup, biasanya closing statement dari Pak Kadis seperti apa? Baik, terima kasih. Saya Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung menyampaikan informasi kepada seluruh pekerja, seluruh masyarakat yang mendengar. Tentu dalam kesempatan ini terutama yang pekerja-pekerja yang di PHK di perusahaan yang tidak dibayar hak-haknya, mohon untuk segera melapor kepada kami, dan kami himbau kepada seluruh pekerja untuk melapor. Kemudian perusahaan-perusahaan sesuai dengan surat edaran dari Kemenaker diupayakan dalam situasi seperti ini untuk tidak mem-PHK karyawannya. Silahkan runding ke dua-dua pihak bipartetnya, sementara apakah bisa dirumahkan atau kan dirumahkan gaji 50% atau upah 25%, bahkan sampai tidak digaji, silahkan ada kesepakatan dua pihak gitu. Oke, itu saya himbau. Ya mudah-mudahan saya yang membidang tenaga kerja yang saat ini tentu banyak rekan-rekan, banyak pekerja-pekerja yang di PHK dan sebagainya, tidak ada pekerjaan. Jadi untuk itu mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan situasi ini cepat berakhir dan kembali normal dan kembali bekerja seperti semula. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan dalam penyampaian saya. Jadi yang menyampaikan lewat Facebook dan sebagainya tidak bisa kami jawab karena keterbatasan waktu. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Tutup dengan Om Santi Om. Oke, terima kasih Pak Kadis dan Tribuners semuanya telah mengikuti bincang Tribun Bali kali ini dengan topik nasib pekerja pariwisata di Bali, dan kita akan berjumpa dalam bincang Tribun Bali di pekan berikutnya. Terima kasih juga kepada narasumber saya, Bapak Ida Bagus Okedike, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, telah berkenan datang di Tribun Bali. Dan semua Tribuners semuanya jangan lupa baca-baca berita di tribunbali.com dan ikuti Facebook, YouTube, dan Instagram Tribun Bali. Kami kembali mewakili kerabat kerja Tribun Bali mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati Tribuners semuanya. Dan bincang Tribun Bali kali ini kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.